Tanpa Sumpah Pemuda tidak ada semangat satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Tanpa Sumpah Palapa tidak akan ada Sumpah Pemuda. Tanpa Majapahit tidak akan ada Sumpah Palapa. Tanpa pasukan Cina tidak akan ada Majapahit. Artinya tanpa pasukan Cina tidak ada Indonesia. Yang berani ngomong gini cuma saya ini. Yang lainnya takut semua. Laskar Cina mana yang berjuang untuk Indonesia? Laskar Cina mana yang berjuang untuk memerdekakan Republik ini? Bangsa, satu nusa, satu bahasa, satu bangsa. Lahirlah proklamasi 7 Agustus 45 NKRI. Kalau kita urut ya, tanpa ada 17 Agustus 45 tidak akan ada negara baru Indonesia. Tanpa Sumpah Pemuda tidak ada semangat satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Tanpa Sumpah Palapa tidak akan ada Sumpah Pemuda. Tanpa Majapahit tidak akan ada Sumpah Palapa. Tanpa pasukan Cina tidak akan ada Majapahit. Artinya tanpa pasukan Cina tidak ada Indonesia. Yang berani ngomong gini cuma saya ini. Yang lainnya takut semua. Berhasil menguasai ekonomi kita sampai saat ini. Dan berhasil menguasai media cetak maupun elektronik sampai saat ini. Mereka mulai berpikir untuk merebut politik dari tangan umat Islam, saudara. Waspada. Ekonomi kita sudah direbut oleh orang kafir. Media kita sudah direbut oleh orang kafir. Saat ini mereka ingin merebut tampuk pimpinan politik dari tangan umat Islam, saudara. Di beberapa daerah sudah terjadi. Jakarta 87% penduduknya muslim, tapi gubernurnya kafir, saudara. Solo, saudara, 85% penduduknya muslim, tapi wali kotanya kafir, saudara. Kalimantan Barat 72% penduduknya muslim, tapi gubernurnya sudah 2 periode kafir, saudara. Bahkan Kalimantan Tengah 2 periode yang lalu, saudara, juga dikuasai oleh orang kafir. Padahal 70% penduduk Kalimantan Tengah adalah umat Islam. Tapi alhamdulillah kita mendapatkan berita gembira di Kalimantan Tengah, saudara. Bulan ini setelah saudara diadakan pemilihan gubernur yang baru, akhirnya calon gubernur kafir kalah. Yang menang adalah calon gubernur muslim, saudara. Takbir! Takbir! Kalau begitu saya mau tanya, kira-kira di Jakarta siap kita rebut kembali? Di Solo siap kita rebut kembali? Di seluruh Indonesia siap rebut kembali? Siap bersatu? Takbir! Saudara, hati-hati. Gerakan yang dilakukan orang kafir untuk merebut politik di Indonesia sangat berbahaya. Saat ini mereka sudah mendirikan partai politik dan mereka punya belasan channel televisi, saudara. Dan mereka sudah mulai kampanye lewat televisinya, saudara. Bahkan mereka membuat baliho besar-besar di setiap kota, saudara. Foto si kafir ini ditampilkan, saudara, seolah seorang yang berkepribadian lembut, santun, cinta kepada rakyat, saudara. Hati-hati. Besok saat pemilihan presiden, saudara, orang ini akan mengajukan dirinya sebagai calon presiden. Duit dia punya, media dia punya, perusahaan dia punya, saudara. Hati-hati. Dari sekarang umat Islam wajib untuk merapatkan diri, untuk menyatukan segala potensi. Nggak boleh republik ini direbut oleh orang kafir. Betul? Siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI, siap bersatu. Takbir! Saudara, ini nggak main-main. Karena orang yang saya maksudkan ini pada pemilihan presiden yang lalu
itu berhasil menjadi salah satu calon wakil presiden, saudara. Berhasil menjadi calon salah satu wakil presiden. Dan sekarang dia bikin partai sendiri. Dia punya duit, dia punya uang, dia punya channel, dia punya akses, dia punya televisi cukup banyak. Kalau kita tidak hati-hati, negeri ini akan direbut oleh orang kafir, saudara. Masya Allah. Makanya maaf Pak Bu ya, saat ini mulai ada upaya-upaya pengaburan sejarah. Saat ini saudara, ada upaya pendistorsian sejarah. Ada mengatakan saat ini Islam di Indonesia datang bukan dari Arab tapi dari Cina. Ada yang mengatakan Wali Songo itu bukan Habib tapi Wali Songo itu Cina. Nggak sampai di situ saudara. Seminggu yang lalu Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia meresmikan monumen patung Laskar Cina di Taman Mini Indonesia Indah, saudara. Laskar Cina mana yang berjuang untuk Indonesia? Laskar Cina mana yang berjuang untuk memerdekakan Republik ini? Hei, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, kurang ajar, kurang ajar. Kenapa Laskar Cina komunis yang kau buat patungnya untuk diperingati, padahal mereka pengkhianat negeri ini, saudara? Masya Allah. Takbir. Begitu saya perlu buka kepada masyarakat, saudara, supaya Anda semua tahu persoalan Laskar Cina, saudara, sekarang dihapus dari sejarah. Banyak bangsa Indonesia tidak pernah tahu lagi tentang sejarahnya, saudara. Hari ini saya mau buka, malam ini saya ingin beritahukan saudara, supaya seluruh umat Islam dimanapun paham siapa itu Laskar Cina di Indonesia, saudara. Mau tahu? Mau tahu? Betul, saudara. Dulu di zaman Belanda, di zaman penjajahan, Belanda memanjakan orang-orang Cina karena orang-orang Cina dianggap sahabat yang baik, yang tidak berontak kepada Belanda, saudara. Lalu Belanda merekrut, saudara, pemuda-pemuda Cina berhaluan kiri untuk dijadikan milisi bersenjata dan diberi nama Poh An Tui, saudara. Catat, Poh An Tui. Siapa itu Poh An Tui? Laskar Cina komunis yang dibesarkan oleh pemerintah penjajah Belanda, saudara. Apa kerja mereka? Kerja mereka, saudara, membantu Belanda untuk menarik upeti dari para petani, dari rakyat Indonesia, untuk memeras, untuk menekan, untuk menganiaya. Bahkan mereka lebih kejam daripada tentara Belanda, saudara. Berapa banyak orang Indonesia yang mereka perkosa? Berapa banyak orang Indonesia yang mereka bunuh? Berapa banyak orang Indonesia yang mereka cincang, saudara? Kurang ajar. Supaya tahu, ini namanya Poh An Tui, saudara. Kemudian mereka menyebar di mana-mana. Begitu Jepang datang, saudara, mereka bela Jepang. Begitu Jepang angkat kaki, saudara, mereka khianat. Mereka gabung dengan Nika, bentukan Belanda, saudara. Kurang ajar. Anda tahu, begitu Bung Karno mengumumkan, memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, saudara, Laskar Cina komunis tidak terima. Mereka tidak setuju dengan kemerdekaan. Di Medan, Sumatera Utara, Laskar Cina komunis ngamuk. Mereka serbu perkampungan-perkampungan. Mereka bunuh rakyat Indonesia, saudara. Di Cilegon, di Tangerang, saudara, di Kerawang, mereka ngamuk. Termasuk di Bandung, mereka turun, mereka ngamuk, mereka bantai, mereka tangkepi para pejuang Indonesia, saudara. Kurang ajar. Saya mau tanya, kalau begitu Laskar Cina itu, saudara, pejuang atau pengkhianat? Pejuang atau pengkhianat? Pejuang atau pengkhianat? Lah kok pengkhianatnya dibikin monumen di Taman Mini? Apa, saudara? Siap rubuhin? Siap rubuhin? Kurang ajar, saudara. Orang-orang tua kita dulu, nenek-nenek bangsa Indonesia,
diperkosa oleh laskar jinak komunis, dibunuh, dicincang. Mereka kerja buat Belanda, saudara. Baik, berikutnya saudara, berikutnya perlu Anda tahu. Anda pernah dengar nama Westerling, saudara? Jenderalnya, saudara, jenderalnya tentara daripada Belanda. Pernah dengar? Pernah dengar? Saudara, Westerling membantai 50.000 pemuda Makassar, saudara. Orang Bugis, orang Makassar, orang Mandar di Sulawesi Selatan, mereka kumpulkan, mereka bantai, saudara. 50.000 orang. Lalu apa yang terjadi? Mereka dikejar oleh para gerilyawan Republik Indonesia, para pejuang Indonesia, saudara, ketika itu mengejar Westerling. Lalu apa yang terjadi? Westerling diamankan oleh Po Antui, laskar jinak komunis, saudara. Mereka bawa Westerling ke Bandung. Bahkan begitu sampai di Bandung, mereka masih sempat menculik para pejuang, membunuh para pejuang, saudara, bersama Westerling. Akhirnya dikejar oleh tentara di Jawa Barat, saudara. Mereka lari ke Jakarta, mereka sampai di Sanford, dan dibawa lari ke Singapura oleh Po Antui dengan kapal kecil Catalina, saudara. Po Antui menyelamatkan pembantai bangsa Indonesia. Kurang ajar. Insya Allah, ayo saya mau tanya, pejuang apa pengkhianat? Pahlawan atau bajingan? Apa perlu dibikin patungnya di Indonesia? Apa perlu boleh dibikin monumennya di Indonesia? Siap rubuhkan. Takbir. Masya Allah. Saudara, ini dihapus dari sejarah supaya bangsa Indonesia nggak tahu kejamnya mereka, jahatnya mereka, saudara. Makanya maaf Pak Bu ya, dulu di zaman Soeharto, kenapa Soeharto melarang barongsai? Kenapa Soeharto melarang penggunaan tulisan Cina, saudara, di toko-toko? Kenapa Soeharto melarang orang Cina nggak boleh pakai nama Cina, saudara? Jangan salahkan Soeharto dulu, saudara. Kenapa Soeharto marah kepada Cina? Karena Soeharto tahu berapa banyak tentara dibunuh oleh laskar Cina komunis, berapa banyak rakyat dibunuh, berapa banyak perempuan kita diperkosa. Maka itu pada saat Soeharto berkuasa, dilarang, saudara. Cina komunis tersebut, saudara, dilarang. Nggak boleh pakai nama Cina, nggak boleh menunjukkan barongsai, nggak boleh menunjukkan hari rayanya di tengah masyarakat, saudara. Bahkan agamanya nggak boleh dicantumkan dalam KTP, saudara. Ya, Soeharto memang tegas, Soeharto memang galak, tapi Soeharto berbuat itu bukan tanpa sebab. Betul? Betul? Jadi kalau Soeharto melarang Cina ketika itu, wajar tidak? Wajar tidak? Wajar tidak? Sekarang di zaman Jokowi dibuatin monumen. Kacau tidak? Kenapa lu bikin patung laskar Cina bukan laskar Betawi? Laskar Betawi juga banyak yang jadi pejuang, betul? Ada si Pitung, ada si Ji, betul? Ada Kiai Haji Nur Ali, betul? Betul? Dia bikin monumen laskar Cina, cengcorang. Ayo saya mau tanya umat Islam di sini, saudara. Terus terang, Po Antui sebagai laskar Cina komunis yang pernah lama bercokol di Indonesia, bahkan di Jakarta, di wilayah Glodok, beberapa habaib disembelih oleh mereka, saudara. Ini Po Antui ini jahat. Habib disembelih, kiai disembelih, relawan-relawan, saudara, pejuang-pejuang kita dibunuh, ibu-ibu kita banyak diperkosa oleh mereka. Saya tanya, mereka pahlawan atau bajingan? Pahlawan atau bajingan? Pejuang atau pecundang? Betul? Kalau begitu, saudara, apa perlu mereka dihargai? Apa perlu mereka dibuatkan monumen? Siap rubuhkan monumennya. Takbir. Sallu ala Nabi. Kayaknya Taman Mini dari sini deket nih. Tinggal dikeker. Ini kalau nih malam rame-rame kita ke sono, rubuh langsung nih. Setuju? Setuju? Lu tahu tempatnya enggak? Di mana? Patungnya ditaruh di mana? Lu nggak tahu mau nyari kemana? Tapi kita intip, besok kita turun rame-rame suruh rubuhin. Betul? 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 Saudara, kalau dulu Laskar Betawi yang dipimpin oleh Pitung itu pejuang, orang-orang kaya, saudara, kaya-kaya Belanda ini, saudara, dicegat oleh Laskar Betawi,
dirampok, hasil rampokannya saudara dibagi-bagi ke rakyat miskin. Bagus gak? Yang dirampok Belanda kafir. Bagus gak? Yang dirampok penjajah kafir. Bagus gak? Hasilnya rampasan dibagi buat rakyat kecil. Bagus tidak? Saya mau tanya, kalau begitu pejuang bukan? Pejuang bukan? Pahlawan bukan? Yang begini dong bukan Laskar Cina. Kurang ajar saudara. Jadi perlu saya sampaikan. Baik, saya tidak mau panjang lebar soal Poh Antui, tapi tolong nanti selesai tablik ini, Anda yang punya handphone saudara, silakan Anda buka di handphone Anda, masuk ke akses internet, tulis Poh Antui, POH spasi an spasi Tui TUI. Anda tulis Poh Antui, research, cari, akan keluar semua kebiadaban Poh Antui saudara. Ini zaman globalisasi informasi, nggak bisa kebusukan mereka disembunyikan. Betul? Betul? Apa pengkhianat boleh jadi pemimpin di negeri kita? Apa pengkhianat boleh jadi presiden di negeri kita? Apa pengkhianat boleh kita kasih peluang lagi? Takbir! Begitu saya mau tanya, siap jaga Indonesia? Siap jaga NKRI? Siap lawan Poh Antui? Takbir! Saya yang bicara, saya yang tanggung jawab, sudah. Kalau pemerintah tidak suka menganggap, oh ini Habib Rizik bicara salah, ini menyinggung SARA, ya saya bicara SARA. Kenapa? Saya bicara fakta sejarah. Saya ingin sampaikan kepada bangsa Indonesia agar mereka tidak terjebak untuk kesekian kali. Betul? Betul? Ini fakta sejarah yang tidak boleh disembunyikan. Betul? Pengkhianat tetap pengkhianat, penjahat harus disebut penjahat. Saudara, selama ini kita diam, selama ini kita tidak bicara di hadapan masyarakat, tapi begitu lihat perbuatan mereka makin keterlaluan, makin kurang ajar, mentang-mentang dibiarkan, sekarang bikin monumen penghargaan untuk laskar pengkhianat. Ini nggak boleh lagi dibiarkan. Wajib kita bangkit untuk melakukan perlawanan. Betul? Takbir! 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 Jadi kalau malam ini barusan saya cerita Poh Antui, saudara, bagus tidak? Bagus tidak? Setuju tidak? Dukung tidak? Yang tidak tahu jadi tahu. Betul? Yang sudah tahu makin tahu. Betul? Alhamdulillah. Makanya hati-hati Pak, Bu. Sekarang yang berbahaya, ada tokoh-tokoh Islam yang dibeli oleh mereka untuk memuluskan orang kafir jadi pemimpin di Indonesia. Sudah, ini sangat berbahaya. Dengan alasan demokrasi, dengan alasan kebebasan, dengan alasan hak asasi manusia. Bahkan ada Profesor Dr. Kiai Haji, pimpinan Ormas Islam, bicara di media cetak dan elektronik. Apa dia bilang? Lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup. Saudara, ini yang bicara Profesor Dr. Kiai Haji, pimpinan Ormas Islam, kurang ajar. Masya Allah, jawab jangan. Jawab jangan. Jawabnya panjang. Jawab jangan. Sampai pagi kuat. Ente sehat kuat, ane sakit. Urusannya selesai ceramah pingsan di panggung. Ntar begitu saya pingsan di panggung, jamaah ngomong, Habib kualat Cina tuh. Dah kita lagi sakit. Makanya tenaga mesti direm-rem juga dikit. Jawab jangan. Kapan? Tahun depan lagi. Bagaimana tahun depan? Malam Rebo besok saya ngisi lagi di sini. Malam Rebo besok di mana? Di Pengasinan. Udah terus. Udah terus. Mau tahu jawabnya, saudara? Baik, malam ini saya berikan 3 jawaban. Perhatikan baik-baik semua, khususnya para pemuda. Jadi, gara-gara ada Profesor Dr. Kiai Haji bicara semacam itu, banyak umat Islam yang awam mengaminkan, mengiyakan, saudara. Dipikir itu kalimat sudah benar. Karena yang mengucapkannya Profesor Dr. Kiai Haji
pimpinan ormas Islam, saudara. Bagaimana orang awam tidak terpengaruh? Betul? Betul? Nah, sekarang kita jawab satu persatu. Siap dengar jawabannya? Betul? Baik, perhatikan saudara. Kalimat seperti tadi, lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup. Saudara, kalimat semacam ini merupakan pendangkalan akidah yang bisa menyesatkan umat. Kenapa saya katakan pendangkalan akidah? Sebab kalau ungkapan semacam itu dibiarkan, nanti akan berimplikasi kepada masalah-masalah lain.